Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview ya beberapa saham yang mana ini request dari teman-teman di grup dan teman-teman dari YouTube katanya nyangkut di saham-saham ini ya. Dan kemarin sebelumnya saya sudah mereview part satu ya. Mungkin teman-teman yang sahamnya ada di salah satu di bagian dari part satu bisa ditonton. Dan hari ini saya akan mereview part 2-nya. Nah, sebelum mereview part 2, hari ini tadi saya di grup merekomendasikan lagi Sliss ya. Dan hari ini Sliss menjadi top gainer, kemudian Sliss juga hampir arah, kemudian Sliss juga aktif transaksi ya. Dan ini bahkan mungkin hampir seminggu ini saya bolak-balik trading di Swiss aja, nggak kemana-mana. Ini kenapa saya bilang seperti ini karena ini ya, saya kadang punya klien juga. Nah, sebut aja namanya X gitu ya, Mister X. Mister X ini setiap hari, setiap waktu trading itu hanya satu saham. Jadi dia nggak trading saham macem-macem. Paling dia trading saham cuman 3 jenis, 4 jenis. Jadi setiap hari seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena menurut beliau dia sangat hafal pola support, pola resisten, pergerakan ini, pergerakan saham itu. Dia hafal semua gitu loh. Dan itu menurut saya poin yang sangat ini ya, kritikal lah. Poin yang sangat penting menurut saya sebagai investor. Karena ketika kita sudah tahu apa yang kita beli, itu adalah poin yang paling penting menurut saya. Karena ketika teman-teman ahli di bidangnya masing-masing, misalnya teman-teman ahli menyeleksi beli mobil bekas tuh yang bener gini, 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 gitu. Misalnya mau beli properti itu yang betul gini, gitu ya. Seleksinya seperti itu. Sama di saham juga seperti itu, teman-teman. Jadi ada tahapan-tahapan kita itu menganalisis berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan prediksi kita, berdasarkan teori yang kita ajarkan seperti itu, teman-teman. Jadi, dengan kita fokus beberapa saham yang kita hafal, kita bisa profit konsisten di saham tersebut. Itu sih poin penting mengawali video ini ke teman-teman. Karena memang kebanyakan investor pemula itu eh, kalau mereka belum tahu ritmenya, mereka kadang kutu loncat ya istilahnya beli saham A, beli saham B, beli saham C, bahkan satu hari bisa 10 sampai 20 saham ditradingkan kayak gitu buat di scalpingin. Nah, buat saya menurut saya capek seperti itu ya. Mending kita scalping beberapa saham aja namun fokus. Nah, itu hasilnya lebih eh, optimal. Kalau teman-teman cermati hari ini Swiss sangat atraktif ya. Jadi naik turunnya itu bolak-balik. Kalau teman-teman bisa entry, melihat bid offernya oke, bisa entry sesuai dengan harga, ya bisa take profit PP bolak-balik, istilahnya seperti itu. Itu ya. Jadi tadi pagi saya rekomend di grup targetnya 320. Kalau tembus ke 330 sampai 350, nah ternyata hari ini 350 jebol. Terus list kemudian targetnya di berapa, Mas? Nah, list ini kalau kita lihat hari ini MG masih akumulasi ya. 194.000 lot belum belum exit dan yang jual rata-rata retail. Kemudian kalau dilihat dari teknikal masih oke ya. Bollinger Band-nya ini masih membuka ke atas. Nah, ini Bollinger Band ya. Ini kalau dia candlestick-nya semakin bergerak naik di garis upper Bollinger Band, biasanya semakin kencang, semakin konstan naiknya seperti itu sih. Targetnya di berapa, Mas? Nah, saya pernah bilang kemarin ke teman-teman di grup, targetnya ke 380 ya, terdekat. Setelah 350 tembus, target swingnya ke 380 bahkan ke 400. Ya, nanti kita lihat ya besok ya. Kalau ternyata besok profit taking wajar, menurut saya itu hal wajar sih, tapi secara tren dia sangat kuat. Ya, volumenya teman-teman lihat sangat volumenya masih sangat tinggi, saham yang spike volume. Kemudian secara akumulasi panjang sekali nih MACD-nya, panjang sekali. MACD yang panjang seperti ini biasanya akan lama selesainya ya. Jadi dia masih dalam fase
trend following dalam fase dia uptrend terus-menerus kayak gitu. Ya, semoga kita harapkan seperti itu ya untuk Swiss. Oke, kalau teman-teman mau lihat video saya untuk review Swiss di sebelumnya, teman-teman bisa cek di video saya khusus Swiss, saya review di situ mengenai prospek Swiss. Oke, kita lanjut aja langsung mereview saham-saham yang teman-teman nyangkut di saham ini ya. Ini part 2, nomor satu ada BBRI, kemudian ada UBMD, yang ketiga ada PLN, BKSL, GoTo, MPPA, DSNG, Friend, MNCN, Raja, Sema, BES, BRPT, IPTV, Same ya. Ya, jadi ada sekitar 15 saham yang akan kita analisis hari ini. Kita langsung aja yang pertama BBRI ya. Ya, BBRI ini kemarin sudah sempat saya singgung sedikit ya. BBRI ini berkali-kali saya bilang ya, teman-teman tergantung dulu sih mindsetnya mau scalping, trading atau swing. Kalau scalping ya nggak masalah sih juga di BRI. Terus kemudian kalau mau swing ya oke nggak masalah. Karena kenapa sih saya bilang seperti itu? Karena kalau teman-teman lihat di sini BRI itu ada gap yang cukup besar di sini ya. Gap ini kisaran 4.850 ya. Kalau sekarang harga 4.500-an, sekarang target gapnya 4.850, ada potensial upside sekitar 10% ya, 10%. Bahkan mungkin kalau dia target kena ke 5.000 bisa 15% ya. Dan kita tahu BBRI ini adalah perusahaan blue chip atau emiten blue chip nomor 2 di bursa ya. Jadi kalau teman-teman cara ngelihat kapitalisasi pasar tuh di sini market market cap 200. Ini kalau teman-teman lihat BRI nomor 2 nih, bobotnya di bursa ini di bawah BCA pas nih. Andai kata nanti Desember, Januari, nanti ada window dressing, yang dikerek asing pasti blue chip. Blue chipnya apa? Ya BCA, BRI, Telkom ini yang kira-kira 10 besar lah di sini ya. Ya, mungkin kita skip lah GoTo karena GoTo trennya masih tren turun ya. Tapi kalau asing mau niat bikin IHSG all time high ketika window dressing atau Januari Januari efek 2023, yang dikerek pasti banking karena bobotnya segini gitu loh. Asing kan duitnya tebel teman-teman. Asing kan duitnya gede gitu loh. Mereka pakai institusi, bukan retail kayak kita yang duitnya receh, cuman miliaran. Mereka duitnya triliunan gitu loh. Jadi kalau duit triliunan, cocoknya ya belinya blue chip karena secara market cap nampung gitu loh. Kalau nggak blue chip nggak bisa, nggak nampung gitu loh. Itu ya. Jadi menurut saya kalau teman-teman mau investing di BBRI atau mau nge-swing, ya nggak ada salahnya karena dari sisi chart ya memang di sini masih ada gap yang cukup lebar ya, masih ada potensi gitu loh. Cuman kalau teman-teman mau niat investing, cari cuan agak gede, saran saya sih ambilnya deket MA 200. Nah, deket MA 200 ini harganya sekitar 4.350 ya. Kalau kita tarik garis di sini ya. Nah, ini kalau kita tarik garis, ini kan dia trennya selalu ngikutin garis ini ya, lem garis spot yang saya gambar ya. Nah, ini nanti juga pasti ada di suatu momen dia akan turun juga di sekitar 4.400 ke bawah gitu loh. Nah, apa bisa Mas turun segitu? Nah, namanya kita prediksi bisa benar bisa salah ya. Kalau mensiasati supaya kita dapat barang, teman-teman kalau nge-swing ya cicil. Misalnya beli di harga 4.500, beli katakanlah 10 lot dulu, terus nanti tunggu turun 4450 10 lot dulu. Nah, baru ketika dia kena target di EMA 200 4350, teman-teman hantam tuh entah pakai 50% modal, 90% modal atau 100% modal full nggak apa-apa beli di BBRI. Tapi dengan catatan itu untuk akun swing ya, bukan akun akun dicampur sama scalping karena nanti akan bingung money manajemennya gitu loh. Jadi kalau mungkin investasi size-nya pasti agak besar ya, bisa 100% dari modal kalau sekali nembak. Nah, kalau misalnya scalping ya kita eh,
meminimalisir risiko belinya ya 10% sampai 30% modal setiap hari gitu, teman-teman. Itu ya caranya ya. Jadi lihat aja BRI tahun lalu waktu COVID pun dia labanya masih naik 2 digit loh, year on year. Jadi nggak ada masalah sih saya lihat. Mau isu resesi, mau isu kenaikan suku bunga The Fed. Buktinya BRI badai COVID kemarin banyak restrukturasi kredit, BCA, BRI, bank-bank gede itu masih kuat gitu loh, masih cuan dari sisi laba. Gimana tidak cuan dari sisi administrasi ATM aja setiap bulan kita udah dipotong. Kalikan tuh sampai berapa juta penduduk yang ada di Indonesia yang pegang rekening BRI BCA. Katakanlah satu orang 17.000 sampai 20.000 biaya adminnya per kartu. Berapa tuh? Itu dari fee base income-nya aja, belum dari kreditnya gitu loh. Itu ya, jadi saran saya kalau BRI mah kita ngomongin fundamental oke-oke aja sih, tinggal kita cari entry-nya aja yang bagus gitu. Jadi kalau yang nyangkut di BBRI nggak usah panik gitu loh, nggak usah panik. Ini saham bagus teman-teman. Kalaupun dilihat secara tahunan juga, lihat aja grafiknya. Hmm, kita lihat aja. Nah, jangka panjangnya naik terus teman-teman. Ini turun-turun tajam ya pada saat COVID, pada saat momen-momen tertentu gitu. Itu ya, itu mengenai BBRI ya. Terus berikutnya kita langsung ke OBMD ya. OBMD. Nah, ini kan kalau kita lihat dari sisi teknikal Bollinger Band-nya kan saya cerita Bollinger Band ini indikator yang cocok sekali kalau kita menganalisis saham yang sideways kemudian dia ngebreak upper Bollinger Band kemudian dia uptrend. Nah, ini kita tinggal ikutin aja selama candlestick-nya berada di garis upper Bollinger Band. Nah, dia potensinya masih nge-track untuk uptrend gitu. Tapi kalau dia candlestick-nya udah masuk ke dalam garis yang oranye ini, nah ini biasanya udah mulai fase konsolidasi. Itu yang kita lihat dari OBMD ya. Dan ini dia berada di support MA5 nih yang garis merah ya. Garis merah ini support MA5. Kalau dilihat dari MACD-nya masih fase akumulasi walaupun dia sudah mulai turun tangga ya, seperti itu. Nah, terus gimana nih Mas kalau saya nyangkut? Nah, saya nggak tahu nyangkutnya di berapa. Misal katakanlah nyangkut di 454 gitu ya. Nyangkutnya di sini gitu. Ya, kalau teman-teman trading ke saham seperti ini, ya ini posisinya udah di pucuk nih. Ini posisinya udah di pucuk. Ya, kita acuannya cuman MA5 ini aja teman-teman ya. Kalau misal besok 400 ketembus, ini kan low-nya 394 nih di MA5. Ini kalau 394 ketembus lagi besok, ya ini pasti kalaupun turun arahnya ke area ini ya, 300-an ya. Nanti akan dekat di daerah MA20, turunnya ke situ. Better di cut loss saja kalau semisal MA5 tembus ke bawah. Itu kalau OBMD ya. Kalau dari sisi Broksum, ini ada AZ yang akumulasi 35.000 lot, yang jualan LG. Jadi lebih besar yang jual ya. 35.000 lot ini pun juga nggak besar sih kalau menurut saya. Nggak terlalu besar karena volumenya cuman 200 ribuan transaksi hari ini, jadi kecil. Oke ya. Kita next langsung ke APLN ya. APLN ya, ini kemarin waktu di area ini memang sempat saya rekomendasikan buy ya untuk scalping, beli jual. Nah, ini udah ke dalam nih, candlestick-nya udah ke dalam, udah di bawah MA5 ya. Kalau teman-teman punya di sini, kalau orientasinya scalping, day trading ya mungkin cut loss boleh lah. Tapi kalau teman-teman dari sisi money management, dari sisi cash masih ada peluru. Misalnya APLN aku cuman beli 10% dari modal kok Mas misalnya. Masih ada 90%
modal atau masih ada cash banyak misalnya, ya teman-teman bolehlah averaging APLN gitu. Averaging di berapa Mas? Nah, kita ngambilnya di deket daerah MA 20 di mana? Di sini. Nah, ini targetnya ke sini 130. Itu area support ideal untuk kita averaging APLN gitu teman-teman. Nah, kenapa Mas Anton nyuruh untuk averaging? Karena dari sisi MACD masih fase akumulasi. Kalau dilihat weekly pun dari sini juga MACD-nya masih fase akumulasi. Jadi ada kemungkinan ini si APLN ini technical rebound. Entah besok atau lusa dia technical rebound. Ya kan? Terus APLN, kemudian ASRI, Citra, terus BSD, salah satu sektor properti yang fundamentalnya masih oke ya dibanding yang lain gitu loh. Ya cuman ya dari sisi bisnis ya PLN dibanding Citra masih bagus Citra lah istilahnya seperti itu. Cuman kalau dilihat dari spek volumenya ini tinggi masih ada potensi sih saham ini untuk technical rebound ya. Terus kita cek secara broksum ya APLN. APLN di sini ada AZ, IN, AO yang akumulasi ya. Cuman nggak besar, yang jualan GR ya. Jadi ini mulai ada yang nampung nih. Walaupun merah dia ada yang nampung ya. Kemarin di part satu saya mereview Becap. Becap kemungkinan besok atau lusa technical rebound. Dan tadi sempat hijau ya, nggak tahu closingnya berapa. Closingnya merah ya, tapi dia sempat technical rebound tuh. Sempat naik 4%. Targetnya ke berapa? Ke 129 kemarin. Nah, ini udah oversold sih. Ini harusnya harusnya ini masih bisa untuk technical rebound ya. Nah, ini sama si APLN juga seperti itu ya, sama. Ini area dekat MA20 dia harusnya technical rebound. Oke, kita langsung aja ke Goto ya. Sorry, ke BKSL dulu. BKSL BKSL ini kebalikan sih dari APLN. Kalau BKSL ini udah fase distribusi, udah crossing ya, MA5 dan MA20 crossing ke bawah. Terus ini udah kenceng ya, barnya kenceng ke bawah. Terus volumenya udah nggak tinggi lagi, udah kecil ya, menandakan bandar udah selesai distribusi sih kalau saya lihat. Itu kalau saya lihat BKSL. Terus bagaimana Mas kalau nyangkut? Nyangkutnya di berapa? Entah di 60, 70. Ya, kalau saran saya sih cut loss aja sih kalau di average percuma. Kenapa saya bilang percuma? Saham yang udah deket gocap, deket 50, itu ibaratnya kita itu lagi trading saham di tepi jurang, teman-teman. Jadi ibaratnya tuh teman-teman lagi jalan di puncak gunung, depannya tuh aja ada jurang gitu ya. Teman-teman udah tahu di situ ada jurang, tapi teman-teman tetap deketin jurangnya. Ya bisa terperosok dong, bisa kepleset. Kenapa saya bilang gitu? Kan dia deket harga 50. Kalau dia udah kena 50, ya udah tewas. Kita ibaratnya udah nggak bisa jual, jualnya di pasar nego, ya. Ini besok kalau kena 50 ya udah. Nah, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Itu ya. Ya semoga bijak ya. Kalau saya sih eh ya itu tadi teman-teman teman-teman bisa nge-hold suatu saham itu reason kuatnya apa? Kalau BRI saya bilang kecantol nyangkut eh nge-hold nggak masalah gitu teman-teman karena memang dari sisi fundamental bagus, secara teknikal ada gap di atas gitu. Oke ya. Saya rasa BKSL udah clear kesimpulannya cut loss. Yang kelima Guto ya. Yang kelima kita review Guto. Goto ini kemarin sempat saya review ya mengenai video saya sebelumnya ketika saya bilang IHSG membentuk pola double top ya. Jadi ini kalau kita lihat IHSG ini membentuk pola double top di sini ya. Nah, terus ini udah MA5 kelihatannya mau nekuk nih di bawah MA20.
Kalau ini tinggal menghitung hari aja sih. Ini untung tadi dijagain nih sama blue chipnya ya. Jadi sempat turun minus 0,86%, tapi ternyata menjelang sore akhirnya dinaikin lagi. Nah, ini masih dijagain nih. Nah, ini kalau semisal nanti udah jebol, udah crossing ke bawah dengan seperti ini ya, ya kemungkinan targetnya ke 7.000 sampai nutup gap di area ini. Nutup gap di area ini ya. Nah, itu kalau terjadi, kemungkinan yang nyumbang pemberat IHSG adalah Goto gitu loh. Makanya ini saya sebetulnya khawatirnya bukan di blue chip ya, karena blue chipnya dibikin all time high, BBCA all time high, terus BBRI ya masih di situ-situ aja, Telkom juga sama. Cuman Goto ini dibanting terus nih. Ini kemarin technical rebound 9%. Nah, ini kalau keperosok ke dalam lagi area 200-an, ya udah wassalam IHSG-nya. Pasti turun dekat area 7.000 gitu. Terus gimana Mas yang punya Goto? Goto kalau dari sisi branding oke lah dia kuat karena ada Gojek dan Tokopedia yang dari sisi segmen bisnisnya sudah menggurita kemana-mana istilahnya seperti itu. Kalau dibilang pertumbuhan e-commerce ya di Indonesia paling tinggi juga di Asia bahkan di dunia ya. Dan saya yakin usernya pasti selalu meningkat. Nah, cuman pertanyaannya Goto ini masih fase ini bakar duit. Jadi istilahnya belum cuan perusahaannya. Kalau teman-teman lihat kemarin waktu IPO listing masih rugi, ruginya gede gitu loh. Jadi belum ada trigger atau berita yang membuat si Goto ini bisa uptrend, bisa digoreng bandar istilahnya kayak gitu. Kecuali ada kebijakan tertentu dari pemerintah yang menstimulus atau merangsang Goto ini akan bagus ke depannya. Baru dia bisa naik. Di lain sisi, sektor tekno kalau kita lihat sudah mulai fase downtrend sejak tahun lalu ya. Jadi boomingnya saat COVID aja 2020, 2021 udah mulai slow down sektor tekno gitu. Ya, jadi Bukalapak ini saran saya mungkin cut loss aja sih. Kalau pegang di harga tinggi, entah di 360, 400. Kalau ada di 280 mungkin bolehlah. Jadi kalau misal masih sekitar area MA 20 dipegang boleh. Maksudnya di hold masih boleh. Kalau udah pegang di 360, 400, udah minus di atas 30 atau 20% ke atas, di sell dulu aja, di cut loss dulu aja. Itu sih. Atau bisa juga teman-teman trading dulu di saham lain untuk nutup minusnya Goto. Kalau udah ketutup teman-teman cut loss. Jadi biar teman-teman psikologisnya nggak kena mental kayak gitu. Oke ya, itu mengenai Goto. Nah ini kalau kita lihat secara Broksum juga asing keluar terus kemarin. Nah, ini 54 miliar keluar, 27 miliar keluar. Ya. Oke, kita lanjut ya ke MPPA. MPPA ini juga sama loh. MPPA ini perusahaan yang rugi juga. Terus banyak ini loh, banyak diskon loh Matahari itu ya. Nah, grafiknya masih downtrend parah nih. Ini ini kalau dilihat secara weekly, monthly. Nah, monthly-nya ini secara tahunan masih kayak gini nih. Kalau kayak gini masih oke, ini mah kayak gini nih, ini panjang nih, panjang nih, ini panjang. Kalau misalnya kita bicara lihat wave, dia bisa kita sebut sebagai wave 5 panjang. Jadi penurunannya masih lama sih kalau saya lihat, karena masih membentuk all time low terus-menerus. Dan saham yang downtrend kayak gini, big downtrend dilarang untuk average down teman-teman. Jadi dilarang keras untuk average down. Ya, bilangnya cut loss atau mungkin teman-teman bisa berharap tunggu ya. Kalaupun bisa naik, kemungkinan naik pun akhir tahun ya mungkin
ke 280 lah, dekat-dekat MA 200 itu. Itu pun ya kalau bisa ke sana ya. 200 saja udah syukur sih untuk akhir tahun gitu loh. Oke, kita lanjut aja ke DSNG. DSNG. DSNG ini sebetulnya dia ada segmen bisnis juga di bidang komponen ini penyuplai kendaraan listrik juga atau motor-motor listrik yang sekarang memang lagi booming digaungkan sama pemerintahan Jokowi kayak gitu. Cuman memang segmen bisnisnya nggak besar di situ ya. Jadi Dharma ini lebih ke CPO dia, lebih ke CPO sih. DRMA atau DSNG ya? DSNG ya ini. Dharma Satya, ya betul. Jadi ini sih karena memang sektornya lagi turun. Kayak LSIP lagi turun. Terus AALI lagi turun. Sektornya lagi turun nih. Saham itu kalau udah kena sektornya turun, ya udah pasti satu grup turun semua kayak gitu sih. Dan saham ini juga kurang liquid kalau kata saya di SNG. Sorry yang ada penyuplai komponen listrik yang DRMA kalau nggak salah, bukan yang di SNG. Jadi di SNG ini kalau nggak salah kelapa sawit sih, murni kelapa sawit. Ya, jadi dari sentimen aja belum ada yang masuk sih di SNG. Jadi menurut saya cut loss saja sih yang teman-teman kalau punya di harga 500, 400. Kecuali kalau teman-teman cashnya masih tebel, di sini porsinya cuma 10% lah, biarin lah Mas, nanti baik naik lagi nggak masalah kalau sektor CPO-nya jalan. Ya terserah sih itu pertimbangan teman-teman ya. Oke, berikutnya kita langsung aja ke friend ya. Friend ini juga sama nih. Ini distribusi banget nih MACD-nya tuh. Semakin panjang ke bawah ya semakin kenceng dia turunnya. Nah, ini masih turun nih apalagi di bawah 2 MA 200. Nah, ini sideways panjangnya di sini ya, sekitar 79 nih. Ini 79, 80, 79 ini kalau jebol ya udah wassalam ke sini areanya sekitar 70. Kalau saya sih mending kalau friend cari murah-murahan ya mending tunggu 70-an aja. Masuk ya kalau sekarang wait and see dulu. Jadi tunggu 70 tapi keadaannya dia udah sideways, sudah bottom. Kalau 70 masih nekuk curang kayak jurang gini ya wait and see aja. Kalau udah punya cut loss sih kalau kata saya. Atau mungkin ya seperti yang saya bilang tadi kalau porsinya kecil kecil dibiarin aja sih. Gitu. Friend ini apa ya triggernya? Kemarin kalau nggak salah sih eh, pembelian menara atau apa? Saya lupa sih friend. Nanti coba saya cek beritanya ya. Terus kita langsung aja ke MNCN ya. MNCN ini sebetulnya ini saham salah satu saham blue chip yang kalau dari sisi value investing ya memang murah. Tapi kalau kita mau scalping atau trading eh, nggak recommended banget sih karena emang chartnya di sini-sini aja dan ini sudah mulai tren turun. Ya kemarin sempat digoreng ya memang karena BMTR diakumulasi oleh Lo Keng Hong, kemudian dimunculkan berita katanya mau merger kayak gitu sih. Tapi apa urgensinya BMTR sama MNCN merger gitu loh, sama-sama di sektor media gitu loh teman-teman. Jadi ya memang murni apa ya, ya murni bandarmologi aja disengaja nerbitin berita supaya biar rame gitu loh. Itu sih kalau saya lihat. Terus, nah ini teman-teman nyangkut di berapa? Nyangkut di 1950 atau 1100. Kalau kata saya ini saham value investing ya, disimpan nggak masalah sih, nanti balik-balik juga. Ya, cuman kalau teman-teman porsinya di sini sampai 100% modal atau di atas 50% mungkin lebih ngurangi porsi ya, di cut loss separuh mungkin yang separuh modalnya bisa diputar ke saham lain untuk nutup
ruginya gitu sih kalau saya lihat. Jadi MNCN ini sama kayak BRI, nggak usah panik saham kayak gini. Nanti ada momentumnya dia digoreng kok kayak kapan hari itu. Terus kita langsung ke Raja. Nah, Raja ini kemarin sempat juga saya rekomendasikan di area ini. Nah, ketika dia MA5-nya kok crossing ya awal September. Ya udah ngikutin di atas MA5, ini udah di bawah MA5 ya. Udah di bawah MA5, di bawah MA20 lagi. Nah, ini juga udah mulai fase distribusi. Sebetulnya ada sih potensi technical rebound karena ini ada bentuk hammer. Kalau semisal besok dia hijau dan jebol ke 1075, mungkin di atas 1100, ya ada harapan dia ke 1200. Tapi kalau besok ternyata jebol ke bawah lagi, di bawah 1000, ya udah selesai nih Raja. Mungkin akan ngetes ngetes ke area ini 800-an. Apalagi kan ini saham udah di bagger lama gitu. Udah digoreng naik kenceng lama. Ya, kalau masih di bawah mah, kalaupun nanti turun lagi nggak dalam. Ini masalahnya sideways di atas. Saham tuh kalau sideways di atas, kalau turun dalam gitu loh. Ya kita untuk raja trading aja sih. Cuman kalau ngelihat chartnya kayak gini, wait and see sih kalau kata saya. Wait and see atau mentok-mentok scalping aja. Itu pun kalau bid offernya oke, di hari itu harga gasnya naik. Ya, komoditinya naik, bolehlah kita lirik aja gitu sih. Kita lihat secara block zoom ya Raja. Raja ada IF akumulasi 76.000 lot yang jualan BKIB. Ya ada yang masuk akumulasi lah tapi nggak besar sih kalau kata saya. Teman-teman tinggal nyangkutnya di mana sih? Ya teman-teman kalau nyangkutnya di area 1200, 1150, mungkin mungkin kalau semisal besok break di 1075 atau di atas 1100, bolehlah di hold dulu. Mungkin teman-teman syukur-syukur bisa jual BEP kalau misal nyangkut di sekitar 1200 ya. Tapi jangan di average dulu ya, karena ini masih fase distribusi sih kalau saya lihat. Kalau Raja sih sentimennya ya karena syarat politik sih kalau saya lihat Raja ini. Syarat politik eh, jadi kepentingan di Raja seperti itu. Oke ya, kita langsung aja ke SEMA ya. Nah, SEMA ini tadi ada yang request juga di grup. Mas, SEMA gimana Mas? Sepertinya kayak SLIS, ya kan? Kalau kata saya beda ya, karena SLIS ini volumenya lebih apa ya, lebih kuat, saham beredarnya lebih kuat ini enggak. Terus jadi saham itu kalau volumenya nggak besar, kemudian dari sisi saham beredar nggak besar, ya bandar nggak bisa apa ya, nggak bisa maintain secara lama-lama sih kalau kata saya seperti itu. Saya juga nggak pernah beli SEMA jadi nggak tahu polanya sih. Cuman kalau dilihat dari profit takingnya ini tanpa volume ya, ini nggak ada volume nih. Ini profit takingnya bener ARB tapi volumenya nggak tinggi. Kalau volumenya tinggi ARB ya ada potensi ARB berjilid-jilid. Ini kan volumenya kecil ya, volumenya cuma 60%. Volumenya kecil. Kemarin sempat 800 ribuan lot. Ini cuman 146 ribu lot transaksi sehari. Ya, ini sih kalau kata saya memang sengaja dideketin turun deket MA5 nih. Kemungkinan besok atau lusa ada technical rebound. Di saat itu kalau teman-teman bisa keluar jual BEP atau jual untung tipis 1%, 2% nggak masalah sih. Karena mungkin teman-teman masuknya udah di pucuk ya, agak keliru. Itu ya kalau kata saya. Oke, kita langsung aja ke base ya. Base ini saya juga nggak tahu ini saham apa. Jujur terus terang saya nggak tahu ini saham apa. Saya belum pernah masuk ke saham ini ya. Jadi saya juga bingung nih teman-teman.
di grup ini sahamnya kok kadang ada saham langka-langka ya, istilahnya saya nggak tahu gitu loh. Ya ini kalau dilihat memang downtrend sih, downtrend parah ini sahamnya. Secara historis dia sering nge-RW berjilid-jilid. Ini kemarin sempat sideways dan ini lower lower Bollinger Band-nya ketabrak lagi nih yang warna biru. Ini kalau ketabrak ke bawah semakin dalam semakin semakin panjang ke bawah semakin dalam turunnya. Nah, ini sih kayaknya tadi technical rebound ya, tapi ada shadow-nya di atas, ada ekornya di atas candle-nya. Jadi sinyalnya kalau saya lihat sih masih belum pasti. Tapi di sini udah oversold. Ada potensi technical rebound sih kalau kata saya. Kalau teman-teman nyangkut ya jual BEP nggak masalah sih karena chartnya nggak begitu bagus kalau saya lihat. Terus kalau dari sisi trigger berita eh, alasan untuk bandar menggoreng apa juga kita nggak bisa ngelihat sih, Bes. Atau mungkin saya aja yang belum tahu. Mungkin teman-teman tulis saja di kolom komentar, Mas, Bes ini bidang ini dia apa namanya ada pengaruh nih dari kebijakan ini dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Saya terus terang memang nggak tahu sih, Bes. Cuman sekilas saya lihat catnya jelek gitu loh. Jadi mungkin di cut loss aja. Nah, dari sisi volumenya aja juga jelek nih. Nah, udah lubang-lubang nih, nggak liquid banget. Ini fake overnya gede banget, jomplang banget sih kalau kata saya ya. Nggak cocok nih, kena prank terus kalau kita scalping ke saham kayak gini. Itu ya, best. Kita langsung aja ke BRPT ya. BRPT downtrend juga sih ini kalau kita lihat downtrend ya. Ini juga masih fase distribusi. Namun ini udah oversold ya. Udah oversold di bawah 20%, stochastic slow-nya harusnya ada potensi technical rebound. Cuman paling kalaupun technical rebound dia kalau kita lihat polanya akhir-akhir ini naiknya paling ya 4%, 3%. Paling nggak ke 840 lah, ke MA20. Target idealnya kemana? Ke sini. 870 ini ya. 880, 875. Dah itu udah mentok. Itu udah realistis banget sih. Sulit juga rasanya mau ke sana gitu sih. BRPT kalau kata saya sih saham tengah ya, saham lapis tengah. Ya kalau teman-teman masih punya cash banyak, beli BRPT-nya cuman size-nya kecil, di bawah 30% dari modal, ya apa namanya, mau buat simpenan ya nggak masalah sih. Karena sebetulnya saham ini bukan saham gorengan banget, memang trennya turun gitu. Itu ya mengenai BRPT. Kita langsung ke IPTV ya. IPTV, aduh IPTV ini pecah nih. Kapan hari pernah ada yang tanya klien ke saya eh, nyangkut ya. Ini kalau kita lihat supportnya di sekitar 91 nih areanya. Nah ini 90, 90, 91 ya. Ini udah jebol nih sekarang 88. Nah ini udah targetnya ke 68 nih. Udah jelas ke sini. Ya, udah jelas ke sini ya, karena udah nekuk Bollinger Band-nya ke bawah, turun, arahnya ke 68. Jadi teman-teman hitung aja, 88 ke 68 tuh potensial loss-nya berapa persen. Kalau ada 20%, sedangkan teman-teman sudah minus 20%, berarti kalau dia turun ke 68, teman-teman ada potensi risiko minus 40%. Lah, teman-teman mau balikin lagi ke harga belinya teman-teman ya otomatis harus cuan dulu sekitar 80% ya. Karena minus 40% kalau ngembalikin lagi ya agak susah gitu. Ya daripada minus 40% teman-teman cut loss saja gitu loh. Cut loss saja diputar ke saham lain. Karena di sini juga nggak ada trigger ya. Saham ini berita atau isu apapun nggak ada di saham ini PTV.
Kecuali kalau grup MNC digoreng satu grup kayak IPTV, Kepik, IATA, BMTR, MNCN, ini pasti jalan gitu. Ini pasti jalan. Tapi kalau mereka nggak goreng ya udah diem aja gitu. Oke ya, kita langsung aja ke Same. Same ini sama juga ya. Ini downtrend pekat sih. Targetnya sih kalau kata saya ke 306 ini. Dikit lagi sih ini. Paling ARB dua kali. Nah, ini ada di sini 316, 306. Udah. Ya, teman-teman nyangkut di berapa? Kalau teman-teman nyangkut di 400, ya saran saya sih di cut loss aja sih. Ini baik weekly maupun monthly distribusi semua nih MACD-nya. Jelek ya. Itu ya saya rasa udah semua ya. Review eh, saham nyangkut ya part 2. Yang pertama ada BBRI, UBMD, APLN, BKSL, GoTo, MPPA, DSNG, Friend, MNCN, Raja, Sema, BES, BRPT, IPTV, Same. Dan sekali lagi yang saya review hari ini bukan sebuah ajakan untuk membeli maupun menjual karena ini adalah request dari teman-teman di YouTube dan di grup mengenai teman-teman curhat saham yang nyangkut seperti itu ya. Dan ini sebagai pertimbangan teman-teman aja dalam berinvestasi. Saya juga tidak memaksa teman-teman untuk cut loss maupun ngehold. Ya, semuanya saya review apa adanya berdasarkan pengalaman saya. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan teman-teman like, comment, subscribe, dan share ya. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan japri aja di WA saya di 085735144144. Saya siap bantu. Akan ada banyak benefit ya, seperti grup private WA, terus kemudian rekomendasi, mentoring, terus training, Zoom, dan lain sebagainya. Ya, itu aja ya dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.